and gas, ya, di Indonesia khususnya ya. Anda sudah masuk departemen belum? Belum ya? Belum milih jurusan, belum? Belum. Ada yang sudah, Pak. Peminatan Ada yang geofisika sudah, ada aja, yang Pak. belum. Hah? Yang peminatan geofisika aja, yang udah ada jurusannya. Geofisika sudah ada jurusannya, ya. Kalau yang lain belum. Oke, saya mau beri introduksi kepada Anda mengenai potensial dari oil and gas konvensional khususnya ya, karena ada yang unkonvensional. Kalau kita bicara potensi oil and gas Indonesia, kita tidak terlepas dari pembicaraan mengenai yang namanya energy flow. Ya, energy flow dari Indonesia itu dari mana ke mana. Kalau Anda lihat, kita di Indonesia ini mempunyai banyak sekali yang namanya sumber daya energi ya. Ini adalah yang energi sumber dayanya, kemudian di sebelah kanan ini adalah end user-nya, penggunaannya, pemakainya. Jadi tentu saja yang sebelah atas ini. Karena masih ada juga, kalau selain digunakan sendiri, ada juga yang kalau dieksploitasi sumber daya tadi, ada juga yang menjadi komoditi. Ya, yang seperti LNG yang diekspor itu adalah sebagai komoditi, ya, crude oil, ya, sebagian ada yang diekspor walaupun ekspornya itu paling ke dalam jumlah kecil sekali sekarang mungkin. Karena kalau Anda lihat nanti bahwa kita ini pada intinya sudah kalau dari oil itu adalah sudah jadi net importer ya sejak tahun 94 kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat dari sini itu yang jadi consideration dari kuliah hari ini adalah yang terkait dengan natural gas, kemudian crude oil ya. Sementara sebenarnya kalau dilihat dari sumber daya itu banyak sekali, ada geothermal, ada renewable yang lain seperti solar power, hydro, biomass, wind. Kemudian ada batu bara kalau ini fosil ya. Kemudian ada biofuel, ini adalah juga renewable ya. Jadi kalau kita membuat gambaran tentang energi di Indonesia, inilah kira-kira yang harus didetailkan nantinya, itu adalah berbicara mengenai overall ini. Kalau ada simbol yang ini adalah dikonversi menjadi listrik ya. Konversi menjadi listrik, kemudian aplikasinya macam-macam kegunaannya ya. Ada di rumah tangga, di servis, kemudian di industri juga pakai listrik. Mungkin ke depan listrik ini masih selain ini ada juga yang lari ke bawah sini sebagai transport, energi untuk transport ya. Ini kan masih belum ada ini. Jadi outline berikutnya nanti mungkin dalam waktu dekat selain untuk building commercial business, kemudian industri electricity itu juga dipakai untuk transport. Walaupun sekarang sebagian kecil sudah ada ya, yang kereta rel listrik sudah ada ya, tapi kalau mobil listrik masih belum. Mobil listrik yang baterai chargingnya adalah dari listrik gitu ya, baterai charging. Nah, yang hari ini kita akan bicarakan outline-nya adalah tentang produksi dan proyeksi strategis migas Indonesia dalam 10 tahun 20 mendatang. Kemudian potensi minyak dan gas yang konvensional dan yang non-konvensional. Potensi panas bumi, kemudian teknologi eksplorasi migas, dan teknologi eksplorasi eksploitasi panas bumi. Nah, kalau kita lihat peta produksi migas nasional itu adalah seperti ini. Ya, jadi di banyak tempat kita sudah banyak sekali sumber daya yang kita miliki. Ya, kalau migas itu ada oil recoverable resource, kemudian ada gas recoverable resource. Ya, itu nanti akan Anda pelajari lebih detail itu istilah-istilah itu ya. Kalau oil recoverable resource ada sumber daya yang bisa direcover, ya,
dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Kemudian gas juga recoverable resource, recoverable itu artinya bisa diambil gitu. Oke. Ini adalah kondisi peta distribusi migas Indonesia di kondisi tahun 2018. Ya, 3 tahun terakhir ya belum banyak berubah dari yang sekarang ini. Kemudian lifting minyak. Yang namanya lifting minyak itu adalah berapa yang diproduksi. Itu istilah dari industri migas di Indonesia disebutnya lifting. Ya, lifting itu adanya sebetulnya adalah produksi. Ya. Jadi ada istilah realisasi lifting migas. Realisasi lifting migas itu yang di atas itu tulisannya. Ya, realisasi lifting migas tahun 2019 itu adalah 1.806 MBOPD. BOE itu adalah barrel oil equivalent, PD itu per day, ya. Kemudian kenapa BOPD itu karena apa? Karena kita bicara terdiri dari dua. Ya, karena kita nulisnya adalah barrel oil equivalent. Jadi di situ ada dua komponen kalau kita bicara BOPD. Ada lifting minyak dan ada lifting gas. Gas yang dinyatakan dalam satuan barrel oil equivalent. Anda udah belajar yang itu belum? Di kuliah-kuliah sebelumnya sudah dibahas belum mengenai barrel oil equivalent, itu apa gitu sudah? Belum. Belum ya. Jadi gas atau minyak itu bisa dinyatakan atau energi yang lain pun itu bisa dinyatakan ekuivalen dengan barrel oil, ya itu adalah BOE, barrel oil equivalent. M di situ artinya adalah million, ya. Sorry, kalau M yang di situ M1 itu adalah 1000. Jadi 1806 berarti itu tambah 03 berarti 1.800 barrel oil equivalent per day. Ya. Kalau yang setahu saya yang minyaknya saja itu hanya sekitar 700 ya, sekitar 700 barrel oil. Jadi sisanya adalah dari gas ya, yang gas yang dinyatakan dalam satuan dalam satuan ini. Dalam satuan barrel oil per day, barrel oil equivalent per day. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini yang minyaknya itu hanya 775 kalau MBOPD seperti itu artinya M itu 1000 barrel oil per day. Ya, kalau M di minyak, di migas itu adalah 1000. Nanti kalau Anda ketemu istilahnya MM gitu ya, MMSCF. Kalau M-nya 2 itu berarti juta. Kalau M-nya 1 itu 1000. Ya. Nah, Anda harus mulai familiar itu di daerah fakultas Anda ini adalah Fakultas Timur Jauh ya. Fakultas Timur Jauh zaman saya sekolah dulu, pokoknya yang masuk kampus belok kanan, nah itu adalah situ. Ada geologi, ada minyak, ada tambang, kemudian geofisika, apalagi yang metalurgi itu semuanya belok kanan dari masuk gerbang kampus, belok kanan itu daerah utaranya ini adalah jurusan-jurusan Timur Jauh, itulah isinya urusan itu. Jadi harus familiar dengan istilah-istilah industrinya ya. Ini yang kalau dilihat dari sini ada kecenderungannya kalau untuk minyak, kecenderungannya itu adalah turun gitu ya, dari 794 dalam ini 755, bahkan pernah turun 746. Targetnya 2020 waktu itu adalah 755. Kalau gas itu relatively konstan gitu ya, masih relatively konstan. Ya. Relatif ya, artinya tidak benar-benar konstan, tetapi penurunannya tidak seperti minyak. Minyak itu produksinya turun terus karena kita cadangannya makin kecil. Kalau gas relatively masih stabil. Dan kebanyakan
kebanyakan akhir-akhir ini kita temuannya adalah discovery dari migas itu kebanyakan adalah gas. Dan terutama yang lapangan-lapangan yang gede-gede itu biasanya bentuknya gas, bukan lapangan minyak. Oke, kok stuck ini ya? Oke, ini kalau lihat dari produksinya, produksi migas Indonesia, kalau lihat historinya sejak tahun-tahun sebelumnya, adalah seperti ini. Jadi peak-nya itu adalah, kalau kita lihat peak-nya itu adalah 77 ya, kemudian turun, ya peak yang berikutnya adalah 998. Jadi pernah mengalami dua kali peak ya. Kalau lihat di sini yang minyak itu yang hijau, yang merah itu adalah gas. Yang hijau itu mengalami 2 kali peak. Kalau gas ini baru baru naik. Baru mungkin peaknya gasnya di sini. Nanti kita lihat, kita belum lihat ke depannya seperti apa gas itu. Jadi ini ada yang namanya build up stage, tahapan ketika kita mulai memproduksi itu tahun-tahun awal mulai tahun 60-an gitu ya, mulai aktif. Walaupun sebetulnya migas kita itu sudah ada, tahun 30-an sudah ada, tapi mulai operasional secara signifikan itu 60-an ya. Itu naik terus sampai tahun 77, ini adalah peak-nya. Zaman Presiden Soeharto ini. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah namanya tahapan plateau stage. Plateau stage. Datar gitu ya. Kalau ini masih build up naik, ini karena ada aktivitas. Kenapa build up ini terjadi? Build up itu karena ada aktivitas eksplorasi, kemudian pembukaan lapangan-lapangan baru, tambah sumur dan lain-lain, sehingga jumlah produksinya naik. Nah, kemudian plateau ini karena kita tidak nambah lagi cadangan, sehingga produksinya tidak naik. Ya, terus malah sekarang mulai pada tahapan yang namanya decline. Ini yang kanan ini. Kelihatan ya? Ini kursor saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi ini kita tahap decline ya. Ini decline-nya bahkan itu tinggi sekali, 10-12% per tahun. Jadi yang namanya decline itu adalah tahapan stage dalam penurunan produksi. Karena apa? Karena karena cadangannya sudah mulai habis, ya maka tinggal sedikit. Nah dia mulai decline, turun kapasitas produksinya itu declining. Kalau gas ini masih relatif decline-nya ada, tapi 0,0 sampai 3% ini, kecil relatif. Tapi kalau minyak, decline-nya itu cukup besar ya, 10-12%. Nah, kemudian ini adalah istilah dalam migas itu ada yang namanya RRR, jadi Reserve to Replacement Ratio. Jadi perbandingan antara cadangan, ya, reserve terhadap penggantian barunya. Kan reserve itu kalau dia tidak ada kegiatan eksplorasi, ya, maka tidak akan pernah nambah reserve-nya, akan habis gitu ya, segera habis. Oke, jadi kalau ada yang nonjol naik seperti ini biasanya karena ada temuan baru, sehingga penambahan reserve itu lebih besar dibandingkan RRR itu artinya dengan penambahan jumlah cadangan. Ya. Kemudian ada yang namanya POD ini ya. POD, pernah dengar istilah POD? Ada yang tahu belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih. Jadi POD itu singkatan dari
plan of development, ya, rencana pengembangan dari lapangan migas. Itu ada kata-kata persetujuan, itu artinya oil company harus mengajukan usulan untuk mendapatkan persetujuan untuk mengembangkan lapangannya. Dan yang berhak melakukan persetujuan itu adalah yang namanya satuan kerja migas, itu SKK migas. Ya. Kemudian ini adalah potensi migas seperti yang gambarkan tadi, ini bentuk yang lain saja, cuma peta cadangannya adalah seperti ini. Potensi minyak gas bumi dan Indonesia ini dilihat peta cadangan migas per Desember 2018. Jadi sekarang posisinya mungkin masih mirip-mirip seperti itu. Jadi ada beberapa lokasi yang historically yang paling banyak biasanya dari Sumatera Tengah ini. Migas itu sama Kalimantan Timur, ya. Historically, ya. Jawa Timur juga ada, Jawa Barat ada sedikit, Jawa Tengah, Selatan ada dari Cepu, sama Jawa Barat itu Cirebon, sekitar Cirebon. Nanti kalau selatan ini Sumatera itu dari dulunya itu di Aceh, sekarang sudah habis. Kemudian Sumatera Tengah masih ada, Chevron, kemudian Sumatera Selatan, Banyuasin, ya. Kemudian ada satu di cadangan cukup besar di sini di sekitar Kepulauan Natuna. Kemudian ada di LNG di daerah timur sini, di Papua, ya. Ini adalah gas, kebanyakan. Kemudian ada di Sulawesi sedikit, ya. Tapi kebanyakan itu ada di daerah barat sama tengah utara ini, Kalimantan. Nah, terus untuk ke depan daerah migas kita di mana? Nah, kalau dari diskusi di industri, makin tua daerah eksplorasi itu, maka harus larinya harus ke laut dalam. Artinya apa? Artinya kalau kita mau meneruskan eksplorasi, mencari minyak yang baru, cadangan minyak yang baru, maka akan lari ke daerah timur sini, ya, daerah yang laut dalam ini. Dan ini orang belum mau ke situ karena eksplorasi ke laut dalam itu relatif mahal, ya. Eksplorasinya mahal, nanti pada saat produksinya juga mahal karena teknologi untuk memproduksi dari laut dalam itu juga tidak mudah, ya, karena apa? Efek temperatur dan lain-lain. Walaupun kita bukan dari daerah yang musim dinginnya, tetapi tetap saja laut dalam itu relatif lebih susah dibandingkan offshore biasa. Jadi kalau yang ada di sebelah barat ini kebanyakan ada yang di offshore itu relatif tidak dalam lautnya. Ya, seperti di North Madura itu offshore juga, tapi lokasinya tidak dalam gitu. Kemudian juga investasi untuk jangka yang sangat panjang untuk daerah laut dalam ini sekarang itu relatif orang nggak mau eksplorasi. Kenapa? Ya karena berbagai isu bahwa migas ini umurnya tinggal sebentar. Artinya apa? Kalau Anda baca koran, nonton TV, orang bicara tentang net zero emission. Benar nggak? Pernah dengar belum? Pernah. Ya, emisi gas rumah kaca semuanya sekarang semua negara mengejar zero emission. Ya, artinya emisi gas rumah kaca kalau bisa itu 0 pada tahun, netonya adalah 0 di tahun 2050, pertengahan abad ini gitu. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya katastrofi gara-gara perubahan iklim. Oleh karena itu, investasi untuk daerah-daerah yang sulit itu sekarang itu cari
cari investor yang mau invest ke daerah-daerah yang sulit seperti itu relatif tidak mudah ya, karena tingkat keyakinannya sudah turun dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu. Orang masih belum pressure terhadap adanya kebutuhan net zero emission itu masih belum setinggi sekarang, apalagi dalam waktu bulan depan kalau nggak salah ya ada Conference of Parties di Glasgow, COP ya, pertemuan COP di Glasgow tahun ini, akhir tahun ini November, itu akan menelurkan perjanjian-perjanjian yang baru untuk global agreement untuk menangani bagaimana efek gas rumah kaca ini. Nah, yang salah satu saja tentu saja yang menjadi pressure itu adalah migas ya, karena dikenal sebagai salah satu sumber selain batu bara ya, pembangkit batu bara, maka second layer dari komoditi yang menjadi perhatian itu adalah migas. Ini adalah cadangan minyak dan gas bumi dalam angkanya ya. Kalau tadi dalam gambar ini dalam angkanya. Satuannya ini dari laporan kinerja SDM tahun 2019, cadangan minyak bumi dan gas bumi Indonesia adalah seperti ini. Jadi satuannya adalah MM ini juta ya, juta stock tank barrel. STB itu stock tank barrel, artinya barrel yang diukur di permukaan, di tangki timbun. Karena nanti Anda belajar di migas, satu barrel di dalam reservoir itu berbeda dengan satu barrel di stock tank. Ya, itu maka perlu disebutkan barrelnya barrel di mana gitu. Nah, targetnya adalah seperti ini, realisasinya 3775. Ya, ini adalah cadangan minyak buminya adalah seperti ini. Jadi targetnya 574, dapatnya 375. Maka capaian dalam optimalisasi tadi untuk cadangan minyak itu hanya 66%. Migas, cadangan gas bumi lebih rendah lagi. Targetnya adalah 142 TCF, realisasinya 77. Nah, kemudian ini adalah proses bagaimana industri itu mengubah status reservoir itu dari resource menjadi proven resource ya. Maka dibutuhkan peningkatan program eksplorasi yang masif. Kenapa? Karena nanti Anda akan belajar di berikutnya bahwa di dalam memperhitungkan besarnya sumber daya itu ada dibedakan, ada yang namanya sumber daya, ada yang namanya proven resource, jadi sumber daya yang sudah proven. Kalau yang masih belum proven dia sebutnya resource saya sumber daya ya, estimate masih biasanya angkanya besar gitu ya. Kemudian nanti dengan kegiatan eksplorasi yang masif kan dikumpulkan itu data-data. Jadi kalau pada saat statusnya itu masih resource, masih istilahnya cadangan, ya sumber daya, maka uncertainty-nya, ketidakpastiannya itu masih tinggi. Maka perlu untuk meningkatkan kepastian keberadaan dan volumenya, ya. Jadi kalau resource itu masih kira-kira ada sekian gitu ya resource ya. Kemudian untuk bisa nanti diperjualbelikan, mencadang lapangan itu, maka itu harus proven resource. Jadi angkanya itu lebih kecil dibandingkan resource-nya. Nah, program eksplorasi yang masif itu tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari resource ini menjadi proven resource. Jadi kalau resource itu masih dalam kategori misalnya katanya 10.000 gitu. Katanya 10.000 juta barrel misalnya ya. Nah, bagaimana untuk memastikan 10.000 itu benar-benar 10.000 apa? Atau 10 juta? Ya dilakukanlah eksplorasi, ambil sampelnya, kemudian dilakukan survei dan seterusnya untuk memastikan keberadaan dan jumlahnya.
Nah, tentu saja dengan teknik-teknik yang kita akan pelajari di sektor di jurusan geofisika, kemudian di perminyakan juga belajar tentang eksplorasi, kemudian juga di geologi. Ya, ini berdasarkan hasil studi geologi dan geofisika bawah permukaan, Indonesia itu masih menyimpan potensi yang tersebar secara luas dari barat hingga timur saat Indonesia saat ini memiliki berapa itu? Minyak itu 9808 juta STB, jadi 9 miliar ya masih ya. Gas bumi adalah 92 BCF. Atau 92.000 BCF atau 92 TCF. Nah, ini adalah beberapa proyek eksplorasi yang berhasil di tahun 2019 berdasarkan report tahun 2019 dari SKK Migas. Ini proyek-proyek yang berhasil menemukan cadangan ya. Proyek Terang Sirasun ini 2000 Terang Sirasun Barat Batur ini dapat. Kemudian Seng Segat ini nanti kita lihat lokasinya di mana macam-macam. Kalau baru ditemukan sekarang ini, kalau Anda bertahan di jurusan Timur Jawa, entah itu geofisika atau perminyakan, nantinya ini adalah lapangan-lapangan, karena lapangan itu nanti baru beroperasi sekitar 5-10 tahun setelah ditemukan, jadi nggak jarang sekali ditemukan sekarang terus langsung diproduksi tahun depan, itu belum ada. Banyak kan perlu pengembangan, perlu 5-10 tahun untuk bisa mengkonvert dari penemuan menjadi produksi, gitu ya. Karena banyak sekali yang harus dilakukan, misalnya untuk tadi merubah status dari resource menjadi reserve. Kemudian mendapatkan perizinan untuk bisa mengeksploitasi. Kalau produksi itu kan eksploitasi, kalau masih mencari itu eksplorasi, ya. Kalau penemuan seperti discovery seperti ini itu adalah hasil dari kegiatan eksplorasi. Jadi ada 9 lokasi yang berhasil ditemukan di tahun 2019. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini ukurannya, ini kelihatan angkanya di sini. Biasanya nggak begitu kelihatan angkanya di situ. Nah, ini proyek strategis migas dalam 10-20 tahun mendatang. Ini proyek hulu migas ya. Macam-macam itu Seng Sepat tadi yang sudah dapat tadi mulai dikembangkan, bukan berarti mulai produksi ya. Mulai dikembangkan. Ada totalnya kalau kita bicara dalam 10 tahun mendatang gitu kan, itu kan tadi sebutnya 10-20 tahun mendatang ya. Ini kan 10-20 tahun mendatang. Jadi summary-nya itu ada sekitar 42 proyek. Yang kanan ini summary. Ini hanya untuk posisi tahun 2019 saja tapi. Ya. Kalaupun ini dimulai tahun ini bukan berarti langsung berhenti di tahun ini kan, bisa berlangsung terus, makanya disebutnya dalam waktu 10-20 tahun mendatang. Nah, itu yang seperti saya sebutkan tadi ya. Ini proyek strategis nasional hulu migas. Ini yang namanya deep water development yang saya sebutkan tadi, daerah-daerah yang sulit dieksplorasi. Deep water artinya laut dalam. Ya, Gendalo, daerah Sulawesi itu ya. Kemudian beberapa lokasi yang lain. Jimbaran Tiong Biru, ya, kemudian Inpex di timur sini Inpex. Kemudian Tangguh Train 3 ini adalah yang punyanya BP. LNG itu yang di Papua ya. Itu proyek strategis hulu nasional dalam kategori pengembangan ya, strategis. Nah, ini adalah yang
Indonesia Deep Water Development ini macam-macam nih. Ini kalau tadi adalah dieksplorasi, yang ini proyek-proyek yang terkait dengan 2020-30 dalam pembangunan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi. Kalau ini adalah untuk menyalurkan produk, ya. Yang pakai pipa, kalau di Indonesia menyalurkan produk pakai pipa itu adalah untuk gas. Kalau minyak kebanyakan masih pakai truk, kecuali di beberapa lokasi yang sudah mature, itu transportasinya pakai pipa. Minyak crude ya, pipa crude ya. Di Sumatera itu transportasinya beberapa lokasi pakai pipa. Tapi banyak di daerah-daerah baru yang pipanya belum ada, kebanyakan pakai truk tangki. Kalau gas sudah pasti dia pakai jaringan pipa. Ini yang digambarkan di sini adalah rencana jaringan, rencana induk jaringan transmisi. Rencana induk jaringan transmisi. Kalau transmisi itu adalah yang main pipeline, yang pipa besarnya. Distribusi itu kalau sudah dekat-dekat dengan konsumen, disebutnya pipa distribusi. Kalau yang antar provinsi, antar lapangan dengan satu lokasi yang berjauhan dalam volume besar, itu biasanya disebutnya pipa transmisi. Ya. Misalnya dari Jawa Barat, dari Balongan gitu ya, dari Balongan ke Jakarta, dari Indramayu ke Jakarta, itu disebutnya pipa transmisi. Tapi di dalam kota Jakarta sendiri itu namanya pipa distribusi. Jadi supaya Anda familiar dengan istilah itu. Kalau lihat di sini bahwa rencana pengembangan untuk pipa jaringan transmisi itu masih terfokus di daerah Indonesia Barat ya. Indonesia Timur belum ada rencana untuk pengembangan transmisi, kecuali beberapa segmen kecil. Kalimantan Timur mungkin ada sedikit yang ada pipa transmisi. Tapi kebanyakan itu di daerah Indonesia Barat. Ini dari offshore ke Podang ke Semarang ini ada. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini ada pipanya. Rencana pipa. Kemudian dari West Madura juga ada rencana pembangunan pipa baru. Nah, ini untuk mengurangi impor LPG, rencana dibangun jaringan gas untuk 30 juta sambungan rumah tangga. Ya, seperti Anda tahu bahwa banyakkan sebagian besar dari LPG yang digunakan di Indonesia itu berasal dari impor ya, karena kita tidak mampu memproduksi LPG domestik, tidak cukup ya, sehingga akibatnya impor. Kalau sepengetahuan Anda, LPG itu asalnya dari mana? Dari minyak atau dari gas? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca nggak? Dari gas, Pak. Dari gas. Ada yang bilang dari minyak, ada nggak? Dari minyak, Pak. Ada ya. Jadi yang benar dua-duanya ya. Jadi karena LPG itu adalah komponennya kan dua, C3 dan C4, propan dan butan ya. Itu bisa diambil atau diekstraksi dari cadangan migas, cadangan dari produksi minyak yang kandungan C3, C4-nya besar, yaitu adalah jenis-jenis gas yang kategorinya wet gas, ya, atau condensate, ya. Jadi nanti Anda akan belajar cadangan migas, cadangan lapangan gas. Itu ada beberapa jenis, ada yang namanya dry gas, ada yang namanya wet gas, ada yang namanya retrograde, ya, ada kondensat. Nah, LPG salah satunya, salah satu komponen dari natural gas itu kan selain metana, propan, metana, etana, propana, butana, pentana dan lain-lain, ya.
Itu yang C3C4-nya cukup besar, itu bisa dikonversi, diekstraksi atau diambil komponennya menjadi LPG. Tetapi LPG juga kalau di Indonesia ini banyak dihasilkan dari kilang minyak. Jadi dari crude oil yang Anda distilasi, dari produk atas dari distilasi itu adalah mirip-mirip dengan natural gas. Ya, jadi kalau Anda punya crude oil kemudian dipanasi, dia akan menguap ya menjadi gas kan sebagian. Oke, dipanasinya di dalam namanya kilang itu namanya distilasi, distiller. Dalam unit distilasi dia akan menghasilkan top product. Nah, top product, top itu artinya atas ya. Produk atas dari itu dia adalah salah satunya LPG tadi komponen C3C4. Jadi LPG itu dihasilkan dari dua sumber, dari gas dan juga dari minyak, dari crude ya. Crude-nya dapatnya dari mana? Dari kilang minyak. Jadi produk atas dari kilang minyak itu LPG. Produk tengahnya adalah BBM ya. Produk bawahnya adalah aspal dan ya apa namanya lubrikan dan lain-lain itu. Itu produk bawah dari kilang. Jadi kalau yang LPG ini untuk mengurangi impor karena kita tidak cukup produksi dalam negeri, maka apa namanya ada program untuk membangun jaringan gas sehingga masyarakat itu tidak usah beli LPG tapi beli gas. Kenapa kok disuruh beli gas? Karena gasnya adalah gas dalam negeri kan, tidak perlu impor lagi karena gasnya adalah gas domestik. Nah, gas yang dari pipa gas itu beda dengan gas yang dari LPG. Kalau gas yang dari jaringan gas, artinya yang dipakai untuk masak tapi bentuknya adalah gas, itu adalah C1 metana. Ya. Kalau dari LPG itu C3C4 gitu ya. Beda, jadi kompornya pun mestinya beda. Kalaupun sama pasti diadjust itu karena satunya adalah membakar C3C4, satunya lagi adalah membakar gas CH4, C1 berarti. Jadi kalau Anda lihat di sini pembangunan jar gas ini sudah cukup masif, terutama sekitar kota-kota besar saja ya. Jar gas itu umumnya untuk mendistribusikan gas ke konsumen di kota-kota besar dan juga kepada industri ya. Industri juga ngambil gas dari dalam negeri. Nah, ini terkait dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja yang bekerja di industri sektor migas. Nah, yang kalau Anda lihat di sini, itu yang banyak bekerja di sektor migas tahun 2019, ya tenaga kerja permanen pada sektor migas, itu majoriti adalah pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa. Oke. Nah, kalau Anda nanti masuk jurusan perminyakan atau geofisika, maka itu lapangan pekerjaannya adalah di daerah sebelah kiri ini, ya. Terutama kalau anak teknik perminyakan, terutama itu usaha hulu migas, ya. Itu adalah domainnya anak-anak teknik perminyakan dan juga geofisik ini. Kalau hulu migas itu bicara tentang reservoir dan lain-lain. Tapi kalau yang memproduksi dari minyak, konversi minyak menjadi BBM itu adalah yang di tengah-tengah ini. Jadi usaha hilir ya, usaha hilir migas. Ya, ini adalah yang menyediakan atau merubah dari produk-produk hilir tadi menjadi produk hulu menjadi hilir. Ya. Jadi yang bikin BBM itu di sini. Jadi di upstream banyak ini, kemudian di tengah itu di sini, kemudian pengadaan penyedia barang dan penyedia barang jasa ini, ya ini yang kanan ini penyedia jasa, bangsa distribusi dan lain-lain, itu yang banyak di situ. Jadi kalau penyerapan lapangan kerja untuk yang industri hulu dan hilir, itu yang insinyur-insinyur itu adalah dari sini.
ya, pekerjaannya di daerah sini. Kalau penyedia barang dan penyedia jasa ini kan tidak perlu insinyur ini kan yang kanan ini. Ya, jadi kalau yang engineers ini biasanya bekerjanya di daerah. The real engineers itu bekerjanya di sini, walaupun bukan berarti Anda tidak bisa bekerja di kanan sini karena Anda cukup mampu untuk bisa bekerja di daerah kanan ini. Ya. Tetapi kalau Anda terpaksa bekerja di sebelah kanan itu sebenarnya tidak didesain untuk bekerja di situ. Gitu ya. Anda didesain untuk bisa bekerja di daerah yang kiri ini, hulu. Kalau yang hilir ini sebetulnya ini adalah domainnya teknik kimia sama mesin. Karena ini adalah yang kilang migas itu yang di sini. LNG, kilang minyak, jadi BBM, jadi petrokimia, itu adalah dari jurusan teknik kimia kebanyakan. Tapi kalau dari daerah timur jauhnya ITB, perminyakan dan geofisika itu adalah daerah sini. Hulu migas, ya. KKS itu berarti perusahaan migas yang berkontrak dengan SKK. Sebetulnya berkontrak dengan negara tapi diwakili oleh SKK. Ini penggambaran lain dari potensi migas non-konvensional. Ini adalah yang non-konvensional ya. Artinya kalau migas yang non-konvensional yang sudah mulai dieksploitasi itu adalah yang namanya coal bed methane, yaitu metana yang diperoleh dari lapisan batu bara. Itu yang namanya coal bed methane. Ini yang relatif di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sama Sumatera Selatan. Itu untuk coal bed methane. Tapi kalau untuk non-konvensional yang lain, mungkin Anda pernah dengar istilah shale gas, shale oil itu non-konvensional ya. Artinya hidrokarbon non-konvensional itu masih belum dieksploitasi dan juga belum, kita kabarnya ada cadangannya tapi belum ada produksi dari shale gas maupun shale oil. Ini ya, yang saya sebutkan tadi yang namanya yang non-konvensional itu meliputi coal bed methane atau CBM, shale gas, shale oil, atau satu lagi gas hidrat. Gas hidrat ini yang masih jauh dari tahapan pengembangan, adalah yang masih jauh itu adalah gas hidrat ini. Jumlahnya banyak tetapi masih belum dianggap sebagai potensial potensial untuk dikembangkan dalam waktu dekat, tapi sudah diklasifikasikan sebagai potensi tetapi masih jauh dari pengembangannya. Jadi gas hidrat itu masih jangka panjang. Nah, kalau coal bed methane bentuk operasinya seperti ini. Jadi ada gas, coal bed methane adalah natural gas yang komposisi utamanya metana, dan ini dihasilkan dari batu bara terbentuk kemudian gas terabsorpsi di dalamnya. Jadi coal bed methane ini adalah metana yang terabsorpsi di permukaannya batu bara. Ya. Permukaan batu bara itu ada proses yang namanya adsorpsi. Kalau absorpsi itu sampai di liquid, kalau di solid namanya adsorpsi. Pakai D ya. Jadi dia nempel di permukaan dari solid, itu namanya adsorpsi. Nah, kemudian itu terbentuk jutaan tahun yang lalu ya. Kemudian ketika kita membuat sumur seperti ini contohnya, kemudian dihubungkan dengan batu baranya ini, maka metana, karena tekanan di sini di sekitar sumur lebih rendah, maka gas yang tadinya nempel di batu bara ini akan terlepas dan dia akan mengalir menuju dasar sumur dari sumur CBM ini.
sumur coal bed methane, ya. Dan itu nanti akan diproduksi dalam bentuk CBM. Kalau ini kenapa kok ada pompa? Pompanya ini adalah untuk memompa airnya. Jadi kalau kita bicara coal bed methane itu nempel di permukaannya batuan atau padatan batu bara, tetapi di sekitar permukaan itu masih ada air. Jadi airnya harus dikeluarkan dulu supaya gasnya bisa keluar. Kalau enggak, kan airnya itu akan menutupi lintasan dari si gas tadi. Ya. Oleh karena itu diperlukan pompa ini adalah pompa air untuk ngambil airnya dulu. Jadi karena air itu adalah penghalang bagi gas untuk keluar, maka airnya harus dikeluarkan, itu ya, untuk kemudian diproses di permukaan di sini untuk dibuang. Airnya diproses dulu, dibersihkan dulu, baru dibuang. Nah, gasnya masuk ke dalam pipa. Ya, gasnya masuk ke pipa. Oke, jadi masuk ke pipa ini ya, kanan ini. Nah, ini di Indonesia potensi CBM ini cukup besar ya. Sejak tahun 2009 sampai 2011 telah dibor sebanyak 117 sumur eksplorasi CBM tersebar pada 6 cekungan produksi di Indonesia, yaitu di Sumatera Tengah, Ombilin, Sumsel, Kutai, Barito, dan Asam-Asam. Ini wilayah di mana CBM sudah mulai dikembangkan. Jadi lokasi dari CBM ini mirip-mirip seperti dari gas juga, tapi dia bukan di dalam batuan seperti sandstone, batu kapur atau yang lain. Itu adalah lokasi dari untuk natural gas biasa. Tapi kalau coal bed methane sudah pasti dia di batuan batu bara. Jadi bukan gas yang dihasilkan dari eksploitasi batu bara, bukan ya. Jadi coal bed methane itu adalah, ada kata-kata bed itu artinya lapisan. Jadi batu bara yang terperangkap di lapisan batu bara. Jadi ketika dieksploitasi, diproduksi, itu yang diambil adalah gasnya saja, batu baranya nggak diambil, batu baranya tetap tertinggal di dalam formasi, ya. Tetap di subsurface gitu ya, yang diambil hanya gasnya. Nah, kalau kita suatu saat masih butuh energi dari batu bara, ya itu batu baranya bisa ditambang juga, tetapi nggak ada orang menambang batu bara sekarang ini. Apalagi ada jenis-jenis tambang yang lebih terbuka dibandingkan. Kebanyakan kan tambang batu bara di Indonesia itu kebanyakan kan tambang terbuka, jadi tidak perlu underground, tidak perlu bikin lubang ke bawah gitu, bikin terowongan untuk ngambil batu baranya, kecuali di lokasi yang sudah lama seperti Ombilin ya di Sumatera Selatan, itu memang ada penambangan batu bara bawah tanah ada. Tapi kalau di Kalimantan dan di lain-lain itu penambangan batu bara terbuka, open pit mining. Kemudian potensi yang berikutnya adalah yang non konvensional adalah shale gas dan shale oil. Ya, ini penjelasannya di kiri, merupakan shale gas dan shale oil merupakan minyak dan gas bumi yang diperoleh dari serpihan batuan induk yang sama dengan migas konvensional. Yang batuan induk itu ada yang namanya bahasa Inggrisnya salt rock. Batuan induk itu adalah batuan di mana terbentuknya minyak dan gas itu, original location-nya di situ. Namun tingkat permeabilitas batuannya lebih rendah sehingga keduanya tidak dapat diproduksi dengan cara yang sama dengan migas konvensional. Ini ya, shale oil dan shale gas diangkat dengan metode namanya fracturing. Jadi direkahkan dulu batuannya baru bisa diproduksi.
Jadi originally shale oil dan shale gas itu terdapat dalam batuan induk namanya shale, ya. Klasifikasinya adalah dia tidak ada permeability, tidak bisa ngalir begitu saja karena dia permeability-nya sangat-sangat kecil, bahkan tidak connected, ya, sehingga harus diperbesar dengan cara membuat rekahan. Jadi namanya fracturing itu adalah membuat rekahan. Jadi batuannya direkahkan begitu sehingga minyak dan gasnya bisa ngalir. Itu gambarannya yang di bawah ini yang seperti ini adalah fracture namanya, ya. Rekahan atau bahasa Inggrisnya fracture. Seperti tanah diretak-retakkan, itulah itu namanya rekahan. Tapi ini adalah di dalam tanah sana, ya, di dalam subsurface. Dan lokasinya tidak sedekat ini cuma penggambarannya, ya. Lokasinya dalam sekali. Ya. Ini hanya overview saja. Gitu, ya. Kemudian setelah dia fracture-nya terjadi, maka dia bisa diproduksi seperti layaknya gas biasa, ya. Jadi akan keluar dari batuan tadi gasnya. Karena dengan adanya fracture berarti ada channel untuk bisa mengalir dari dalam batuan ke permukaan. Kalau tidak ada fracture dia tidak bisa ngalir. Ini adalah potensi lokasi dari shale gas dan shale oil. Nah, yang digambarkan di sini karena semuanya satuannya TCF berarti dia adalah shale gas ini. Kemudian yang berikutnya sumber yang non konvensional namanya gas hidrat. Adalah kristal yang dikenal sebagai senyawa inklusi, di mana molekul gasnya terperangkap di dalam struktur padatan yang disusun oleh molekul air. Gas ini merupakan sumber daya hidrokarbon terbesar di bumi karena 53% dari distribusi karbon organik di bumi terakumulasi sebagai gas hidrat. Ya. Dua area diketahui mempunyai tempat akumulasi yang banyak sekali adalah di permafrost di kutub utara dan seabeds di laut dalam. Itu adalah lokasi dari gas hidrat. Jadi di Indonesia pun juga gas hidratnya itu lokasinya di laut dalam. Jadi ini gambarannya yang kiri ini methane hydrate deposit itu yang ada di bawah. Ya. Kenapa dia tidak pergi, ya? Karena tadi bentuknya masih hidrat, nggak bisa ngalir. Dan ada teknologi sendiri yang kita masih perlu belajar bagaimana kita mengeksploitasi gas hidrat. Apakah ditambang terus dibawa ke permukaan atau dibuat channel yang supaya mengalirkan hidrat tadi. Itu masih belum kita pelajari. Nah, kalau di Indonesia lokasinya di sebelah Lautan Hindia kebanyakannya. Di yang daerah-daerah sini ini adalah potensi gas hidrat di Indonesia. Ada juga yang di sekitar Banda sini, yang banyak gas hidratnya. Ya, kawasan barat Indonesia itu cekungan Four Arc, sepanjang Sumatera, Bali, Lombok, ya. Kemudian Belt Arc itu di Laut Bali. Cekungan ke Makassar, Laut Flores, dan seterusnya. Kemudian ini adalah migas dan juga yang konvensional dan unkonvensional, sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai potensi panas bumi. Ini kalau proyeksi pengembangan panas bumi di Indonesia, itulah seperti ini. Sekarang ini sampai 2025 kira-kira bisa naik. Jadi sekarang ini masih sekitar yang terpasang itu sekitar 1,5 gigawatt.
1,5 itu berarti 1.500 megawatt. Ya. Kemudian ditargetkan 2025 menjadi 7,6 giga, dan di tahun 2050 nanti diharapkan menjadi 17. Kalau saya personally, saya pernah melakukan perhitungan ini, demand Indonesia terhadap geothermal itu sekitar di atas 20 gigawatt. Ya, ini konservatif, artinya proyeksi ini masih relatif kecil. Kalau lihat dari sini adalah Renstra ESDM. Jadi mungkin yang dituliskan di sini adalah proyeksi pengembangan panas bumi yang di bawah targetnya ESDM. Siapa tahu yang swasta belum masuk di situ. Dan panas bumi hampir semuanya itu digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik, ya, walaupun sebetulnya panas bumi bisa digunakan untuk termal yang lain, ya, untuk misalnya untuk bikin tempat peternakan, bukan peternakan, pertanian yang butuh temperatur relatif hangat gitu, ya, membuat greenhouse, ya. Pertanian yang memerlukan greenhouse yang perlu hangat temperaturnya itu bisa saja menggunakan panasnya si panas bumi ini. Tapi hampir semuanya di Indonesia itu dieksploitasi sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Nah, ini menurut Rencana Umum Energi Nasional, dia memformulasikan keharusan pelaksanaan kegiatan strategis penunjang pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Menugaskan badan usaha milik negara, badan nelayan umum untuk mengembangkan PLTP. Mengalokasikan pembiayaan pengembangan energi panas bumi melalui penyertaan modal dan pinjaman dari BUMN. Meningkatkan kualitas survei potensi dan melakukan pelelangan wilayah kerja panas bumi. 7 wilayah kerja per tahun. Ini adalah tugas dari karena panas bumi ini pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu diharapkan punya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka punya, yaitu salah satunya geothermal. Bagi provinsi atau kabupaten yang punya potensi geothermal. Ya, ini menurut RUEN, Rencana Umum Energi, menyiapkan rekomendasi WK panas bumi minimal 4 WK per tahun. Survei, pendahuluan, dan atau eksplorasi pada badan usaha. Kemudian menetapkan kebijakan mengenai harga jual listrik. Karena harga jual listrik dari panas bumi bisa saja beda dengan harga jual listrik dari batu bara. Ini historical statistik dari pembangunan panas bumi. Ini kapasitas terpasangnya seperti saya ceritakan tadi. Kalau kapasitas itu biasanya adalah megawatt, kalau produksi listriknya dalam terawatt hour, ya, atau gigawatt hour. Atau kadang-kadang dinyatakan dalam satuan barrel oil, ekivalen. Nah, ini detail sekali informasi mengenai wilayah kerja panas bumi di Indonesia. Ada 64 wilayah kerja. Nah, totalnya kalau lihat dari kapasitas dayanya, ini 13.000 ya. 13.000 megawatt atau 13 gigawatt.
Nah, ini peta dari wilayah kerja pengembangan wilayah kerja panas bumi, WKP. Jadi di dalam mekanisme bisnis dari sumber daya panas bumi ini mirip seperti di minyak. Jadi diserahkan, pemerintah menetapkan wilayah kerja, terus kemudian dilelang. Siapa yang mau membeli sebetulnya bukan beli ya, sewa sebenarnya. Ya. Kan kalau beli itu Anda bisa beli terus bawa pulang, kalau geothermal kan nggak bisa. Ya. Jadi dia bentuknya adalah seperti izin atau kewenangan untuk mengelola lapangan itu namanya wilayah kerja. Nah, wilayah kerja itu termasuk eksplorasi, eksploitasi, dan eksplorasi. Wilayah kerja untuk mencari geothermal, sumber dayanya di mana lokasinya. Itu WK namanya, wilayah kerja panas bumi. Nanti kalau pun sudah diproduksi, juga namanya tetap WK, wilayah kerja panas bumi, WKP juga. Nah, bagaimana mekanisme orang itu, misalnya saya mau masuk ke bisnis panas bumi. Nah, dari Direktorat Jenderal ESDM itu ada salah satu divisi yang mengurusi tadi penjualan wilayah kerja seperti itu, ada lelangnya. Nah, biasanya pada saat lelang itu sudah disediakan informasi awal mengenai lapangan yang akan atau wilayah kerja yang akan dilelang tadi. Misalnya dari survei temperatur, ya, artinya pernah ada hasil survei seperti apa, apakah ada air panas nggak segitu. Karena kan manifestasi dari geothermal biasanya dalam bentuk air hangat di permukaan kan. Jadi kalau di permukaannya aja nggak ketemu air hangatnya, ya itu potensi mencarinya menjadi lebih kecil dibandingkan yang sudah jelas-jelas di permukaan ada air hangat. Gitu ya. Nanti dicari sumber panasnya di mana, nah situlah baru dieksploitasi. Di lokasi yang paling panasnya, dieksploitasi. Tapi di permukaan biasanya ada yang namanya bukti awal, itu namanya manifestasi. Ya, manifestasi dari beberapa sumber daya panas bumi itu biasanya muncul ke permukaan sebagai air hangat, itu ya, yang bisa dideteksi oleh alat-alat survei. Gitu. Nah, tentu saja ada teknologi-teknologi lain yang digunakan untuk mengeksplorasi itu. Tapi yang paling awal untuk melakukan orang biasanya kalau sudah ketemu daerah yang ada manifestasinya. Walaupun bukan berarti kalau tidak ada manifestasi nggak ada resource-nya. Bisa saja karena dia misalnya tidak tembus sampai ke permukaan. Tapi ada di dalam sana tapi tidak tembus ke permukaan. Nah, untuk resource-resource yang seperti itu yang tidak ada manifestasi, itu ada beberapa teknik atau teknologi eksplorasi, diantaranya adalah menggunakan seismik. Ya. Kalau seismik itu kan menggunakan gelombang, ya. Ditembak pakai seismik, kemudian dicatat di recorder, kemudian dianalisa. Nah, itu dari di kuliah geofisika, eksplorasi itu akan belajar tentang itu. Bagaimana menginterpretasikan data-data seismik menjadi informasi tentang cadangan, ketersediaan cadangan. Seismik tadi bisa menentukan berapa ada tidaknya, dan kemudian juga bisa memperkirakan perkiraan kasarnya berapa jumlahnya. Ya, dari ini ya total dari potensi panas bumi. Kalau lihat dari totalnya itu seperti saya katakan 27.000, ya. 27,357 gigawatt atau 27.000 megawatt. Ini potensi panas bumi. Jawa Barat banyak,
Kemudian yang besar-besar ini yang 5.000, ordernya 5.000, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat ini yang 5.600. Kemudian Jawa Tengah 1.600-an. Kemudian yang besar lagi juga di Sumatera Utara dan di NTT. Nah, ini adalah rasionalitas pemanfaatan panas bumi. Ya, potensinya, kenapa kok panas bumi ini perlu dimanfaatkan? Ya, ini karena potensinya besar, ya, yaitu sekitar 24 gigawatt. Ya, kemudian ramah lingkungan, memiliki dampak potensi pencemaran yang minimal, ya, karena kemudian emisi CO2 hanya berkisar di angka 75 gram per kWh. Jauh lebih rendah dibandingkan emisi energi yang lain. Dalam beberapa case, bahkan di dalam geothermal itu dianggap 0 emisi per kWh-nya. Ini bagi lapangan-lapangan yang kadang-kadang lapangan gasnya, lapangan geothermalnya itu ada CO2-nya. Jadi itulah kenapa ada CO2-nya ada sekitar 75 gram per kWh. Kemudian lebih handal dibandingkan EBT yang lain, ya, karena dia tidak bersifat intermittent, jadi selalu ada, tidak bergantung musim. Berbeda dengan solar panel, ya, EBT yang lain adalah solar panel wind. Ya, solar panel itu kan dia hanya bisa menyediakan energi pada siang hari, kan, terus disimpan di baterai, dimanfaatkan malam hari. Kemudian wind juga begitu, tidak stabil, kadang-kadang anginnya cukup, kadang-kadang tidak cukup untuk gerakan turbinnya. Itu maka disebutnya intermittent. Jadi EBT yang relatif stabil itu adalah geothermal dan hidro. Hidro itu dibuat stabil dengan cara membuat dam, ya, membuat bendungan. Bendungannya tadilah yang dikendalikan nanti bisa menghasilkan kondisi yang stabil pembangkitan listriknya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang terjadi dari pengembangan panas bumi. Karena banyak sekali area prospek berada pada kawasan hutan konservasi, di mana sehingga akan susah untuk melakukan kegiatan di situ. Kemudian sebagian area prospek itu berada pada zona inti yang belum bisa dikembangkan melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Karena itu adalah di wilayah hutan, itu kadang-kadang KLHK tidak memberikan izin. Walaupun geotermalnya sendiri tidak mengganggu hutan, ya, tetapi pada saat eksploitasi, eksplorasi dan lain-lain itu pasti akan merusak hutan. Tidak merusak lah, artinya merubah status dari hutan konservasi menjadi hutan yang tidak konservasi lagi. Kemudian risiko dari pengembangan panas bumi itu adalah mempunyai beberapa risiko yang berbeda di setiap tahapan. Semakin tinggi tahapan pengembangannya, risikonya akan makin kecil. Ya, pertama karena salah satu risikonya itu adalah informasi mengenai besarnya cadangan. Ya, kadang-kadang overestimate pada saat dikembangkan ternyata banyaknya steam yang diperkirakan awal ternyata lebih kecil dari yang seharusnya, dari yang diperkirakan, sehingga potensinya menjadi lebih kecil. Kalau potensinya lebih kecil sementara saya sudah invest, maka saya akan rugi, kan, karena produktivitas saya lebih kecil dari yang direncanakan. Kemudian tantangan berikutnya adalah melakukan efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik, sehingga harga listriknya itu tidak terlampau mahal. Kalau terlampau mahal kan berarti harus disubsidi.
Dan subsidinya sekarang itu susah sekali mendapatkan subsidi listrik. Kemudian besaran risiko pengembangan proyek dapat mempengaruhi biaya pembangkitan listrik atau biaya rupiah per kWh-nya. Kemudian dengan adanya kepastian pendanaan dan kebutuhan pembelian listrik oleh PLN, risiko menjadi berkurang. Ya karena kan kalau tidak ada agreement dengan pembelinya, gimana saya udah terlanjur keluar investasi, kemudian ketika listriknya ada, PLN-nya nggak beli kan kacau. Sementara si perusahaan geothermalnya itu kan nggak boleh jualan listrik langsung pada publik. Dia harus menggunakan network kan, menggunakan jaringan listrik. Nah jaringannya biasanya itu miliknya PLN. Nah PLN-nya harus sewa kan. Kalau boleh sewa, kalau tidak biasanya yang dilakukan adalah listriknya dibeli oleh PLN. Jadi harus dibuat perjanjian jual beli dengan PLN sejak awal. Ini informasi tentang eksplorasi dan eksploitasi lapangan migas. Nah, tadi kalau saya ceritakan di depan tentang tahapan-tahapan tadi, ada yang namanya tahapan eksplorasi. Itu biasanya 2-4 tahun, ya. Kalau saya tadi bahkan nyebutnya bisa sampai 10 tahun itu ya, untuk lapangan-lapangan yang besar. Normalnya itu adalah 2-4 tahun. Oke. Tapi kalau sejak eksplorasi sampai penemuan sampai dengan pembangunan kan berarti kan ini 2-4 tahun tambah 2-3 tahun lagi baru ada dapat pre-project ya, baru kemudian pengembangan ini 1-3 tahun. Baru produksi ini. Jadi totalnya berapa ini? Lifetime-nya 10-25 tahun. Tapi kedepannya ini adalah berapa? Let's say ambil 2 tambah 2, 4. 4 plus 1, 5. 5 tahun di depannya. Kalau ambil yang di depan. Sebelum dia mulai produksi paling tidak 5 tahun itu termasuk untuk segala macam tadi. Mulai dari. Kalau mulainya dari sejak penemuan, kalau mulainya dari sejak eksplorasi, itu lebih lama lagi. Nah, eksplorasi ini merupakan fase awal dalam operasi oil and gas dengan tujuan utama menemukan hidrokarbon. Tahapan eksplorasi meliputi studi pendahuluan, perencanaan, evaluasi cekungan, penentuan prospek, kemudian evaluasi prospek, prognosis, dan pemboran eksplorasi. Jadi dibor dulu untuk melihat pemboran eksplorasi itu adalah membuat lubang untuk mengetahui informasi di bawah sana. Kalau yang masih survei yang di permukaan itu masih menggunakan informasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan di permukaan ya lewat survei-survei itu. Kemudian setelah proses eksplorasi selesai dan ditemukan adanya hidrokarbon, maka dilanjutkan ke fase pengembangan. Jadi ada tahap eksplorasi, kemudian tahap penilaian, dan tahap pengembangan. Dan itu banyak sekali yang dilakukan tahapan eksplorasi, mulai dari foto udara, penginderaan jauh, kemudian aeromagnetik, ya, menggunakan geofisika udara, kemudian stratigrafi struktur, kemudian seismik, refleksi, magnetik daratan, dan gravitasi. Itu adalah peralatan-peralatan untuk studi pendahuluan dari eksplorasi. Kemudian setelah informasi itu terkumpul, baru
melakukan evaluasi cekungan, ya. Kemudian penentuan prospek, ya, prospeknya berapa. Nah, kemudian studi lebih lanjut, ada pembaruan struktur dan lain-lain. Kemudian nanti di-refine lagi, balik lagi ke sini, prospeknya dievaluasi, informasinya selalu di-recycle, bukan recycle, jadi kembali lagi ke sini untuk dilakukan penghitungan ulang gitu ya, dengan informasi baru yang berada di depan sini. Baru nanti pengembangan. Ini contoh kegiatan eksplorasi, misalnya offshore seismic. Jadi pakai kapal seperti ini, kemudian ditembakkan suara, sinyal, direfleksikan, ini ada pakai hidrofon. Jadi ada alat penangkap sinyal gitu ya di permukaan air atau di dalam air. Kemudian nanti baru dilakukan interpretasi. Kalau yang ini adalah offshore ya, onshore sorry. Itu offshore, ini onshore, mirip juga. Pakai geo juga, ini ditembakkan suara, kemudian di record ya. Kemudian di fase pengembangan itu ada meliputi perencanaan komprehensif yang mempertimbangkan dari sisi fisik, geofisik, geologi, teknik reservoir, teknik produksi, pengeboran, lingkungan, dan ekonomi. Terus digunakan informasi tadi untuk menentukan mekanisme pengembangan yang terbaik. Nah, skenario pengembangan lapangannya itu bisa dilakukan nantinya komparasi dan evaluasi skenario pengembangan terpilih, kemudian ada scheduling kapan mau dilakukan, terus transportasi, logistik, analisa ekonomi, dan skenario pengembangan terpilih. Nah, kemudian ini adalah tahapan eksploitasi. Jadi mulai produksi. Setelah 2 tahap sebelumnya tidak dilakukan, proses selanjutnya adalah dilakukan eksploitasi di mana cadangan oil and gas yang telah ditemukan. Eksploitasi meliputi primary, secondary, dan tertiary. Itu adalah tahapan memproduksi minyaknya. Sebenarnya tahapan eksploitasi itu memproduksi minyak, migas. Nah, tahapan dalam eksploitasi itu terbagi menjadi 3. Kalau primary itu adalah apabila energi yang digunakan untuk memproduksi minyak atau mengeluarkan minyak dari gas dari dalam reservoir ke permukaan, itu menggunakan energi daya dorong dari dirinya sendiri, ya, dari si migas tadi. Kalau secondary itu sudah sebagian memanfaatkan external energy source, gitu ya, eksternal, sumber-sumber eksternal untuk mendorong minyak keluar. Yang ketiga itu lebih banyak lagi external source yang digunakan. Secondary, misalnya secondary itu menggunakan pendorong air, didorong pakai air. Jadi diinjeksikan pompa ke dalam sumur untuk mendorong minyak, itu secondary. Kalau tertiary itu misalnya sudah menggunakan chemicals, menggunakan CO2 untuk mengambil gasnya, mengambil minyak, membantu mendorong minyak, menurunkan viskositas. Jadi intervensinya macam-macam. Intervensi dari untuk naikkan produksi tadi bisa menyediakan energi tambahan, yaitu yang secondary tadi kan menambah. Karena tekanannya sudah turun, maka ditambah dengan tekanan dari injeksi air. Itu yang nomor 2. Yang ketiga itu adalah dengan merubah karakteristik dari fluida yang mengalir sehingga dia menjadi dengan existing pressure dia bisa mengalir lebih baik, gitu ya. Misalnya salah satunya kalau viskositasnya diturunkan, dia akan lebih mudah mengalir kan. Nah, itulah intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan produksi. Meningkatkan, jadi dalam stages ini bisa dalam arti meningkatkan produksi atau mempertahankan produksi. Ya.
supaya nggak turun itu juga sudah perlu dilakukan secondary atau tertiary. Jadi ini adalah tahapan primary recovery, itu adalah tahapan paling awal dalam proses. Jadi menggunakan natural energy dari reservoir pressure. Jadi ini bisa menggunakan natural flow production atau menggunakan artificial lift production. Artificial lift itu dia didorong sampai ke dari dalam reservoir sampai dasar sumur, kemudian dari dasar sumur dibawa ke atas itu menggunakan pompa. Itu yang namanya artificial lift. Kalau yang natural flow ini adalah bahwa tekanan dari fluidanya itu masih cukup besar sehingga bisa mendorong fluida itu sampai ke permukaan tanpa pompa. Itu natural flow. Tapi lama-lama kan energinya berkurang, ya. Karena pressure-nya mengecil, maka suatu saat dia membutuhkan bantuan, yaitu dalam bentuk pompa. Yaitu adalah namanya masih dalam kategori primary recovery. Tapi kalau secondary itu adalah dengan ini, memberikan water flood. Didorong pakai air, untuk memproduksi itu didorong pakai air. Water flood, jadi saya ada punya pompa injeksi, sumur injeksi, dan satu lagi adalah sumur produksi. Jadi saya injeksikan air untuk mendorong minyak yang ada di sini untuk keluar di sumur yang lain, di sumur produksi. Kalau yang sebelumnya yang natural ini kan tidak ada, yang natural ini tidak ada water injection di sini, jadi dia benar-benar mengalir dari energinya sendiri yang ada di sini ke atas sana. Karena minyak itu kan punya tekanan, jadi dia akan mendorong minyak itu sendiri ke permukaan. Nah, yang tersier itu yang tadi enhance sebutnya sebagai enhanced oil recovery. Jadi tahapan yang telah dilakukan setelah secondary recovery. Nah, tersier ini konsepnya bertujuan memobilisasi sisa minyak di reservoir, ya. Jadi yang sisa-sisa itu dimobilisasi, tadinya adalah tidak bisa bergerak lagi karena energinya sudah berkurang dan juga didorong pakai air sudah tidak bergerak lagi, maka dia harus diakali dengan cara diinginir dengan cara tadi lewat beberapa mekanisme panas, ya, hot thermal. Jadi menggunakan air panas atau menggunakan steam atau bahkan menggunakan in situ combustion. Itu adalah tujuannya. Kalau minyaknya tadi dipanasi kan dia viskositasnya akan turun. Artinya dia akan menjadi mudah mengalir dibandingkan sebelumnya. Kemudian miscible gas ini juga sama, tujuannya adalah supaya viskositasnya lebih rendah sehingga dia menjadi berkelakuan seperti minyak, seperti gas. Kemudian chemical flooding, jadi kita menginjeksikan chemical untuk merubah karakteristik dari minyaknya. Atau metode-metode yang lain seperti mikroba, memasukkan mikroba dan lain-lain. Electrical, kemudian mechanical, itu semuanya adalah untuk meningkatkan produksi. Jadi ini gambaran dari tertiary recovery itu adalah seperti ini. Jadi kalau yang tersier itu adalah ada sumur injeksi, kemudian sumur produksi. Ya ini CO2 diinjeksikan untuk yang kanan ini ya, CO2 diinjeksikan untuk mendorong minyak
karena kalau diinjeksikan CO2 maka viskositasnya akan turun. Ya, selain menambah tekanan, CO2-nya itu punya karakteristik menurunkan viskositas dari minyaknya. Ya, sehingga dia bisa mudah mengalir sehingga bergerak ke sumur yang satunya, sumur produksi. Kalau yang ini adalah thermal, ya, jadi lewat kabel kemudian dipanasi di sini. Setelah dipanasi, dia akan menjadi lebih encer kan. Kalau lebih encer dia bisa ngalir balik lagi ke dalam sumur sehingga dia bisa memproduksi dengan menggunakan electric cable untuk pemanasan. Kalau ini eksplorasi dan eksploitasi lapangan panas bumi. Kalau tadi adalah minyak, ini panas bumi. Mirip-mirip sebetulnya eksplorasi panas bumi. Ya, ada survei pendahuluan, ada pemboran, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan utilisasi. Ya, jadi saya sebutkan tadi survei pendahuluan ini untuk mencari daerah prospek dilihat dari manifestasi permukaan, ya, meliputi studi literatur, survei lapangan, analisa data, penentuan daerah prospek, dan spekulasi besar potensi listriknya. Kemudian setelah dilakukan survei pendahuluan, maka dilakukan eksplorasi lanjutan, yaitu meliputi survei geologi, geokimia, dan geofisika. Tujuannya untuk mendapatkan informasi kondisi geologi dan mengidentifikasi daerah prospek panas buminya. Jadi ngukur dan sekalian ngambil sampel di situ. Nah, ini kurang lebih 1 tahun pelaksanaan dari eksplorasi tadi. Kemudian melakukan pemboran eksplorasi. Ini mirip-mirip seperti di minyak juga. Pemboran eksplorasi ini tujuannya untuk mengambil sampel di dalam dan juga mendapatkan informasi segala hal yang terkait dengan subsurface. Kemudian studi kelayakan, kemudian eksploitasi dan utilisasi. Ya, setelah perencanaan selesai, mulai dilakukan pemboran sumur, produksi, dan injeksi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Nah, sudah selesai, kalau sudah pemboran sudah selesai, FLTP menjadi siap untuk diproduksi. Nah, pada tahapan produksi, kegiatan utamanya adalah menjaga kelangsungan dari PLTP. Oke, itu saja yang bisa saya share dengan Anda. Pertanyaan? Halo? Saya tidak ada, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Anda ngisi daftar hadirnya gimana caranya? Di Subscribe. FLCX. ZX. Iya, Udah dibuka ya? sudah Pak dari jam 1. Oke. Kalau delivery saya sampai situ saja. Kalau masih ada pertanyaan saya persilahkan. Karena yang berikutnya ini yang saya siapkan adalah berbicara lebih lanjut mengenai di topik-topik berikutnya itu lebih detail tentang eksplorasi, kategori cadangan, dan lain-lain. Pak, saya izin bertanya. Ya, Bapak Mujad Abdullah, FTTMC 164-21399. Kalau tadi lihat data kan, kalau minyak kan turun terus tuh Pak. ya. Nanti ke mana? Kalau sedangkan gas itu kan cenderung relatif stabil. Tapi ada sedikit penurunan. Kalau menurut Bapak untuk lulusan-lulusan teknik perminyakan di masa depan itu seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau teknik perminyakan Anda bayangkan Anda 5 tahun lagi masih lulus kita.
Kira-kira kemudian kalau lihat tadi yang saya ceritakan, kan di daerah yang bekerja di hulu hilir tadi mana? Ada kan yang saya ceritakan? Ini. Jadi kalau teknik perminyakan itu kan berkaitan dengan pemboran sama reservoir ya. Kalau Anda perhatikan lagi yang spesifik, kalau jurusan teknik perminyakan, ya, prodi teknik perminyakan itu spesifiknya dia adalah mengebor sama memproduksi dari dengan mempelajari reservoirnya. Karena kalau setelah itu produksi, kalau produksi artinya di peralatan permukaan itu domain keilmuannya tidak terbatas hanya di teknik perminyakan. Jadi kalau teknik perminyakan, lapangan pekerjaannya yang pasti itu adalah reservoir engineer, ya, atau drilling engineer. Bahkan drilling engineer pun ada juga jurusan lain yang mempelajari tentang pemboran itu, yaitu jurusan mesin. Tapi batuannya, jurusan mesin biasanya dia lebih banyak mengenai peralatan-peralatan pemborannya. Tapi yang mempelajari tentang batuan ketika dibor itu ada hanya teknik perminyakan. Oleh karena itu, saya bisa katakan bahwa untuk pemboran dan reservoir engineering itu adalah domainnya atau wilayah kerjanya anak-anak teknik perminyakan, gitu ya. Sehingga kalau tadi saya katakan bahwa migasnya akan turun terus, gitu ya. Dan sementara Anda lapangannya adalah di daerah hulu migas, maka yang bisa digunakan adalah bagaimana memproduksi dari existing resource yang masih ada, remaining reserve yang masih kita punya, ya. Itu masih lama itu, walaupun tulisannya turun 10% per tahun. Kalau dari existing lapangan itu masih 20-30 tahun masih bisa jalan. Ya. Kalau kita bicara order of magnitude-nya adalah gitu, ini turun terus ya. Itu kan ya. Minyak turun terus gitu ya, tapi ini kan kalau tidak dilakukan eksplorasi, tapi kalau ada eksplorasi bisa mengerem penurunan laju itu. Kegiatan eksplorasi minyak, harus menemukan minyaknya kan. Kalau eksplorasi itu, dan kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kok nggak eksplorasi? Ya tadi saya katakan bahwa wilayah kerja eksplorasinya sekarang udah masuk daerah-daerah yang challenging, yaitu adalah laut dalam. Dan itu biayanya mahal, dan untuk investor zaman sekarang, itu sulit mencari investor untuk mau nyari minyak di daerah yang sulit. Belum tentu nemu, tapi biayanya banyak. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti yang Anda sampaikan tadi, sebetulnya lapangan pekerjaannya masih ada ya, tapi tidak sebesar prospek dibanding ketika tahun 70-an gitu ya, dibanding tahun 70-an. Bukan berarti nggak ada lapangan pekerjaan, masih ada karena Anda reservoir engineer akan selalu dibutuhkan, product drilling engineer tetap dibutuhkan. Ya, selama itulah teknik perminyakan masih dibutuhkan alumninya. Kan bisa minyak, bisa gas. Kemudian lagi, tambah lagi nanti kalau seandainya ini yang konvensional kan, sementara yang unkonvensional juga masih terus dikembangkan itu. Yang coal bed methane, shale gas, shale oil itu di kita masih belum berkembang. Tetapi kembali lagi tadi, untuk prospek kedepannya apakah shale gas, shale oil akan dikembangkan, itu tergantung pada salah satu hal pentingnya tergantung harga minyak, gitu ya. Kalau harga minyaknya murah ya orang nggak akan eksploitasi dari cadangan itu karena biayanya mahal, harga jualnya rendah. Ya jadi lapangan pekerjaannya masih ada menurut saya ya. Dalam 5-10 tahun itu masih ada. Kalau di masa depan tuh ada kemungkinan nggak? Maksudnya kebanyakan lulusan teknik perminyakan tuh lebih tertarik di geothermal daripada
di industri minyak, mungkin karena minyaknya juga kan eksplorasinya kan tadi lagi susah juga gitu Pak. Kan kalau geothermal kan renewable dan memang lagi terusan dikembangkan gitu. Ya, tapi kalau dari segi jumlah yang dibutuhkan orangnya, ya, dari size, dari magnitude, dari size, dari bisnisnya, itu geothermal size bisnisnya jauh lebih kecil dibandingkan migas, ya. Kalau size dari bisnisnya itu kecil, maka lapangan pekerjaannya juga nggak banyak kan. Tapi kalau size dari bisnisnya besar, maka ordernya itu puluhan sama ratusan, gitu ya. Kan geothermal ini masih berkembang, tetapi walaupun berkembang dia kan jumlah yang dikembangkannya itu nggak banyak. Gitu. Ya, tapi itu salah satu lapangan potensi juga, potensi lapangan pekerjaan teknik perminyakan. Kemudian kalau lebih jauh lagi ya, ada salah satu bidang baru yang membutuhkan keahlian teknik perminyakan, yang namanya Carbon Capture and Storage, CCS ya. Mungkin Anda belum belajar tentang itu, tentang yang namanya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satu opsinya adalah menangkap CO2 dari power plant atau dari lapangan migas, ya, untuk diinjeksikan ke dalam perut bumi, ya, diinjeksi, ada penyimpanan. Nah, teknologi untuk menginjeksikan, menemukan lokasi yang cocok untuk menyimpan dan lain-lain itu adalah domain keilmuannya teknik perminyakan, ya. Jadi kalau sekarang ini adalah konvensional, itu adalah artinya lapangan pekerja umum itu memproduksi, kedepannya salah satu lapangan pekerjaan baru yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang itu adalah injeksi, ya, injeksi CO2, karena CO2 kan tidak boleh dilepas ke udara. Jadi salah satu opsi pilihannya adalah menginjeksikannya ke dalam permukaan subsurface, ke subsurface. Nah, menginjeksikan ke subsurface itu kan perlu informasi geologi. Kebalikan dari memproduksi adalah menginjeksikan ke media berpori juga. Jadi itu adalah domainnya teknik perminyakan. Kalau pengenalan prodinya sudah belum? Kemarin udah Pak. Sudah ya? Hari Jumat. Ya. Terima kasih Pak jawabannya. Yuk. Selama pengenalan prodi Anda sudah nanyakan apa? Mendapat informasi apa? Gambaran umum aja sih Pak. Waktunya sedikit soalnya kemarin. Termasuk lapangan pekerjaannya kan? Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Halo, ada lagi nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya cukupkan. Jangan lupa ngisi daftar hadir, ya. Ini akan saya close, oke? Oke Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak. Selalu Bapak. Sama-sama ya, Makasih, terima kasih.